Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Julianti, NPM 2013-04-10-20, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan membacakan isi dari esai tugas menulis akademik saya, yaitu judulnya Stigma Negatif Lebih Mematikan dari COVID-19. Presiden Joko Widodo, Presiden Indonesia, pernah berkata, sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Coronavirus atau yang sering disebut dengan COVID-19 atau COVID-19 saat ini telah menjadi perbincangan seluruh penjuru dunia. Berawal dari munculnya sebuah virus di kota bernama Wuhan, Cina yang sudah menginfeksi lebih dari 20 juta umat manusia di dunia. Sebuah kejadian luar biasa yang tidak terbayangkan sebelumnya akan menjadi separah ini. Fenomena yang dapat mematikan banyak sektor di seluruh negara, bukan perang senjata, melainkan perang terhadap sebuah mikroorganisme, sehingga memaksa manusia untuk merubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Di Indonesia sendiri sudah terdapat 100.000 lebih penduduk yang terinfeksi COVID-19. Angka yang sangat fantastis untuk menyebut jumlah pasien. Di samping itu bertambahnya angka ini setiap harinya, menyebabkan berbagai kalangan mulai paranoid dan cemas. Masyarakat merasa tidak diberi kepastian akan hal itu, seperti pandemi yang tidak kunjung selesai, tapi justru meningkat terus setiap harinya. Hal ini mengakibatkan mereka mulai kehilangan pekerjaan, memicu munculnya kasus kematian baru yang disebut kelaparan. Berdasarkan sebuah penelitian, jumlah yang mengalami kelaparan tingkat krisis mencapai 270 juta pada 2020 sebagai akibat dari pandemi virus corona. Dikutip dari CNN Indonesia 2020, data ini mengalami peningkatan yang luar biasa dari tahun sebelumnya. Selama pandemi COVID-19 ini pula, masyarakat terpaksa untuk tetap di rumah aja, demi memutus mata rantai penyebaran virus. Hal ini berdampak pada makin bertambahnya jumlah orang yang menghabiskan waktunya dengan berselancar di media sosial. Berdasarkan statistika, suatu badan yang mengkaji data-data dari 170 industri di lebih dari 50 negara, April lalu melaporkan konsumsi media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram naik hingga 44%. Dikutip dari Betty dan Yulianingsi 2020. Paparan berikut pun menjadi sangat mudah untuk dapat diakses. Berdasarkan penelitian pada 4.827 partisipan yang dilakukan oleh Good et al. 2020, ditemukan terdapat 82% partisipan yang sering mengkonsumsi berita tentang COVID-19 di media sosial. Sejatinya, fenomena ini dapat berdampak positif maupun negatif. Apabila literasi masyarakat cukup baik, maka mereka akan mendapatkan informasi yang kredibel, sehingga lebih waspada akan adanya terhadap COVID-19. Namun, realitanya, masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi yang cukup buruk, sehingga tidak dapat menyaring informasi yang tersebar dengan baik. Hal ini mengakibatkan beredarnya banyak hoax yang meremehkan atau melebih-lebihkan pandemi ini, sehingga masyarakat mudah terprovokasi tanpa mencari tahu kebenaran dan sumber informasi tersebut. Berbagai stigma pun saat ini beredar dengan deras pula. Stigma sosial dalam konteks kesehatan ada hubungan yang negatif antara seseorang atau kelompok orang yang memiliki kesamaan ciri dan penyakit tertentu menurut WHO 2020. Dalam hal ini berarti terdapat sekelompok orang yang diberi label atau diperlakukan secara terpisah karena memiliki keterkaitan dengan suatu penyakit, sehingga dapat menyebabkan seseorang menyembunyikan penyakitnya agar terhindar dari diskriminasi. Bahkan kemungkinan terburuknya dapat mencegah seseorang untuk melakukan perawatan pula. Hal ini dikarenakan stigma sangat melukai hati seseorang atau kelompok, bahkan tidak berdampak negatif bagi kesehatan mental dibandingkan virus corona itu sendiri, menurut Herdiana 2020. Maka dari itu, dalam kasus stigma negatif ini terdapat beberapa kelompok yang paling berdampak, yaitu masyarakat umum, tenaga kesehatan, serta pasien dan keluarga terdampak COVID-19. Pada masyarakat umum, terjadi adalah beberapa pihak yang merasakan kecemasan berlebih, serta pihak yang menyebarkan hoax pula. Kelompok ini menjadi target rentan karena kesehariannya dihabiskan dengan melihat media sosial, sehingga sangat diperlukan adanya edukasi dari pemerintah ataupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan fakta maupun klarifikasi atas beredar rumor dari sumber yang tidak jelas. Hal ini diperlukan guna melatih berpikir kritis serta meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Namun, pada kenyataannya, masyarakat lebih sering diambang. Tenaga kesehatan merupakan kelompok yang paling memprihatinkan. Tekanan yang mereka peroleh sebagai garda terdepan untuk dapat menyembuhkan pasien COVID-19 sangatlah beresiko untuk dapat tertular. Ironisnya, tidak hanya tekanan fisik yang harus mereka dapatkan, tetapi juga munculnya beragam stigma yang mempengaruhi mental mereka. Salah contohnya terdapat sejumlah perawat yang terintimidasi, yaitu diusir dari kontrakan karena khawatir dapat menularkan COVID-19. Menurut Abdillah 2020. Hal tersebut tentunya sangat mengenaskan. Selain itu, beberapa tenaga medis juga sudah gugur karena harus kontak langsung dengan pasien COVID-19 setiap harinya. Hal ini justru merugikan bagi kita sebagai masyarakat karena semakin menipisnya jumlah tenaga medis, semakin sulit pula untuk menangani pasien COVID-19 yang terus bertambah setiap saat. Maka dari itu, sudah sepatutnya masyarakat lebih tidak menghargai para tenaga kesehatan yang sudah berjuang mati-matian dengan tidak menyebarkan stigma dan tidak berdasar yang hanya akan memberi tekanan psikis bagi mereka. Kelompok yang terakhir yaitu pasien serta kelompok
keluarga terdampak COVID. Kelompok ini juga mengalami masa yang sulit, pasien yang harus berjuang melawan virus, dijauhi kalangan, seakan-akan penyakit ini sebuah aib yang memalukan. Padahal mereka inilah yang seharusnya mendapat dukungan penuh agar tetap kuat menghadapi virus ini. Tanpa perlu merasa terkucilkan, dari media sosial beredar sebuah informasi terkait penolakan warga terhadap pemakaman jenazah penderita COVID-19. Bukankah hal ini menjadi pukulan yang amat menyakitkan bagi keluarga pasien? Padahal menurut William Adukrow, juru bicara PAHO dalam sebuah konferensi pers dikatakan bahwa belum ada bukti khusus bahwa jenazah dapat mentransmisi virus pada mereka yang masih hidup. Menurut BBC Indonesia 2020. Namun, demi keamanan bersama tetap perlu dilakukan upaya preventif selama pemakaman. Berbagai macam stigma yang ditunjukkan pada ketiga kalangan tersebut tentunya dapat menyebabkan kekhawatiran atau tekanan psikologi mereka. Semakin meningkat sehingga memicu gejala baru yaitu psikosomatis. Menurut Zulfa 2020, dalam Kartini Kartono 1986, psikosomatis didefinisikan sebagai bentuk macam-macam penyakit fisik yang ditimbulkan oleh konflik psikis yang kecemasan kronis. Pada umumnya sering muncul sebuah ancaman, tubuh merespon pada rasa takut dan serta cemas berlebih sebagai bentuk untuk menjaga rasa aman. Stigma negatif atau rumor yang selama ini masa pandemi COVID-19 memang teramat sulit untuk dikendalikan, sehingga sangat wajar apabila terdapat beberapa kalangan yang mengalami kecemasan berlebih serta gejala kesehatan mentalnya lainnya hingga menyebabkan muncul gejala psikosomatis. Stigma ini sejatinya berawal dari kurangnya informasi dan fakta yang diterima oleh masyarakat, apalagi COVID-19 ini adalah sesuatu yang baru. Oleh karena itu, WHO pun sebenarnya sudah memberikan beberapa anjuran untuk masyarakat terkait fenomena stigma ini. Di antaranya adalah dengan perlunya atau dengan adanya upaya untuk menyebarkan informasi yang lebih detail dan akurat agar masyarakat tidak lagi merasa kebingungan. Selain itu juga dapat berupaya untuk memperkuat cerita inspirasi dari orang-orang yang telah pulih dari COVID-19, sehingga memberi kepercayaan pada masyarakat bahwa penyakit ini dapat disembuhkan. Pelaporan berita pun menjadi solusi yang paling mutakhir, yaitu bukan hanya mengenai penyebaran kasus yang terus meningkat maupun konspirasi yang mengerikan, melainkan lebih memfokuskan pada konten mengenai gejala, pencegahan, serta perawatan dari COVID-19. Menurut salah satu psikologi Hardiana 2020, langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan lingkungan positif yang menunjukkan rasa peduli dan empatis pada sesama. Bukankah akan jauh lebih baik indah negara ini tanpa adanya stigma negatif yang tak berdasar? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.